Ibu. Kok belum semangat? Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Rahmatul Hidayati Maulidia, Hadir, Bu. Arum Rimba Khofifa, Hadir, Bu. Arnila Arum Cahyani, Hadir, Bu. Lutfi, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Kalau kalian hadir semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa anak-anak? Kenaikan titik didih. Ya. Jadi faktor apa yang menyebabkan kenaikan titik didih? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bila. Jadi kenaikan titik didih disebabkan konsentrasi molal zat terlarut, di mana semakin besar konsentrasi molal dari zat terlarut, maka kenaikan titik didih juga akan semakin besar. Selain itu, semakin tinggi harga Kb, semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. Harga Kb diperoleh dengan melakukan pengukuran kenaikan titik didih dari larutan encer yang telah diketahui nilai molaritasnya. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Beri tepuk tangan buat Mbak Bila. Jadi, faktor yang menyebabkan kenaikan titik didih yaitu kemolaran larutan dan jenis zat terlarut. Pertemuan akan membahas tentang tekanan osmotik, yaitu sifat koligatif larutan yang keempat atau yang terakhir. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menjelaskan tentang pengertian osmosis dan tekanan osmotik. Kalau tekanan osmotik ya, kalau peristiwanya itu osmosis. Kemudian kita dapat menghitung tekanan osmotik non-elektrolit dengan benar. Kemudian dapat menganalisis pengaruh jumlah zat terlarut pada sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Dan yang terakhir, mengomunikasikan secara lisan dan tulisan terkait analisis sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambaran mengenai tekanan osmotik, karena peristiwa osmosis ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan sebuah gambaran, kemudian video seperti biasanya ya. Kemudian kalian berdiskusi, Ibu bagikan LKPD dan dipresentasikan ke depan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Gambar apa anak-anak? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Kalian pernah mengamati tumbuhan? Pernah, Bu? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak ya. Iya. Nah, Ibu mau tanya nih, fenomena apa yang terjadi pada tumbuhan? Fotosintesis. Iya, fotosintesis. Nah, dalam pertanyaannya, bagaimana tumbuhan ini mengambil unsur hara atau zat makanan dari tanah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Pipa. Saya masih ingat pelajaran biologi bahwa unsur hara dari tanah diserap oleh tumbuhan melalui proses kapilaritas dan osmosis. Iya, bagus sekali ya jawabannya Mbak Pipa. Jadi, tumbuhan ini mengambil unsur hara atau zat makanan dari tanah itu dengan adanya proses osmosis yang dibantu oleh kapilaritas. Oke, di sini Ibu akan memberikan gambaran lagi mengenai peristiwa osmosis. Kalian pernah pergi ke rumah sakit? Pernah. Pernah, semua pernah ya. Nah, apakah semua orang pernah diinfus? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak ya. Nah, kenapa cairan infus ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia?
manusia? Ada yang tahu? Tidak tahu. Belum tahu ya. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan video mengenai jawaban ini. Silakan dilihat. Ibu akan kirim Ibu kirim ke WA group ya. Silakan dipahami dan didiskusikan dengan teman sebelah kalian. Nanti Ibu tunjuk secara acak yang akan menjawab pertanyaan ini. Oke, baiklah. Karena Ibu rasa sudah cukup waktunya untuk memahami dari video yang Ibu kirim, Ibu mau menunjuk Mbak Arum untuk menjawab bagaimana cairan infus bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana Mbak Arum? Iya Bu, hal ini terjadi karena cairan infus memanfaatkan konsep sifat koligatif larutan yaitu tekanan osmotik. Dengan adanya tekanan osmotik pada cairan infus, maka cairan ini dapat masuk ke dalam darah. Namun tekanan osmotik cairan infus yang digunakan harus sesuai atau tekanan yang sama dengan tekanan osmotik darah atau biasa disebut isotonik. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Nah, mau tanya lagi nih, siapa yang bisa jawab? Nah, jika tekanan infus itu tidak sama dengan tekanan darah manusia, apa yang terjadi? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Dia. Jika tekanan cairan infus lebih tinggi atau hipertonik dari darah pasien, maka akan terjadi pecahnya sel darah pasien akibat banyaknya cairan infus yang masuk ke darah pembuluh darah. Namun jika tekanan cairan infus rendah, hipotonis, maka akan menyebabkan masuknya air ke dalam darah sehingga terjadi penggelembungan dan pemecahan sel darah. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak Dia dan Mbak Arum. Oke, kita bisa lihat gambar di sini ya. Jadi tekanan cairan dan tekanan infus itu mengapa harus sama? Tujuannya itu untuk menghindari kerusakan pada sel darah maupun pembuluh darah. Nah, jika hipertonis atau tekanan ini lebih tinggi, maka dia akan menyusut ya, atau disebut dengan krenasi. Jika hipotonis atau tekanan lebih rendah, dia akan mengembang, kemudian selnya akan pecah atau disebut dengan hemolisis. Nah, itulah tadi mengapa tekanan infus sama tekanan darah manusia itu harus sama ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses osmosis. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A sama B. Apakah gambar ini sama atau beda? Beda. Iya, beda. Apa yang membedakan anak-anak? Karena larutannya lebih tinggi yang B daripada yang A. Oh iya, betul sekali ya. Jadi larutan ini lebih tinggi daripada yang gambar A. Ada yang tahu kenapa? Tidak. Oke, di sini Ibu akan memberikan video lagi ya. Silakan dipahami, disimak. Kalau kalian belum paham, silakan bertanya atau didiskusikan sama teman di samping kalian. Nanti Ibu akan tanya jawabannya apa ya. Iya, Bu. Oke, baiklah, karena waktunya sudah habis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Pipa. Di sini saya mau menjelaskan Bu, gambar A itu merupakan gambaran kondisi awal. Kemudian karena konsentrasi larutan B lebih besar, maka akan terjadi proses osmosis di mana air murni akan pindah ke larutan B melewati membran semipermeabel. Setelah beberapa lama, kondisinya akan tampak seperti pada gambar B. Permukaan B menjadi naik, sedangkan permukaan air murni turun. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Pipa. Ya, benar ya yang dikatakan Mbak Pipa. Jadi gambar A ini tuh kondisi awal. Nah, yang gambar B ini air murninya itu naik atau masuk melalui membran semi permeabel sehingga larutannya menjadi lebih tinggi dari gambar A. Nah, dari gambar dan video yang sudah kalian lihat dan pahami, ada yang bisa menyimpulkan apa itu peristiwa osmosis? Saya Bu. Ya, bagaimana Mbak?
Peristiwa osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi permeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Iya, bagus ya kesimpulan dari Mbak Ernila. Jadi, kalian harus bisa membedakan ya osmosis sama tekanan osmotik. Kalau osmosis itu peristiwanya, peristiwa bergeraknya partikel dari suatu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, kalau tekanan ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Rum? Tekanan osmotik adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis dari larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Ya, bagus ya jawabannya. Kalian tadi lihat ya videonya, kok bisa jawab semua? Iya, Ya, Bu. bagus, pinter-pinter deh anak ibu. Iya tuh. Nah, bagus ya yang dikatakan Mbak Arum. Jadi tekanan osmotik itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan konsentrasi osmotik dari larutan antara larutan dan pelarut murni melalui membran semi permeabel. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Oke, selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Di sini Ibu mempunyai larutan non-elektrolit 1 sampai 5. Nah, tentukan mana tekanan osmotik yang paling besar dari kelima larutan non-elektrolit ini. Ada yang bisa? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Kalau kalian belum ada yang bisa, Ibu akan kirim video lagi ya. Silakan kalian pahami dulu, kalian diskusikan dengan teman kalian, kemudian nanti Ibu akan tunjuk secara acak. Jadi kalian harus ngerjain semua, nggak boleh ada yang nggak ngerjain ya, biar kalian bisa dan paham. Oke? Oke, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup ya waktunya memahami dan untuk mengerjakan soal ini. Ibu mau tunjuk siapa ya? Mbak Ernila deh, ayo. Bagaimana Mbak Ernila sudah menemukan jawabannya? Iya, Bu. Ya, bagaimana? Jadi untuk menentukan tekanan osmotik suatu larutan non-elektrolit dapat digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan M kali R kali T. Tekanan osmotik sebanding dengan molaritas. Larutan yang memiliki tekanan osmotik paling besar adalah larutan dengan molaritas terbesar. Molaritas dapat ditentukan dengan persamaan M sama dengan N per P. Dari persamaan tadi dapat diketahui larutan non-elektrolit 1 sama dengan 0,5 molaritas. Larutan non-elektrolit 2 sama dengan 0,25 molaritas. Larutan non-elektrolit 3 sama dengan 0,67 molaritas. Larutan non-elektrolit 4 sama dengan 0,8 molaritas. Larutan non-elektrolit 5 sama dengan 0,4 molaritas. Hasil diskusi saya dan teman saya menunjukkan bahwa larutan nomor 4 memiliki molaritas paling besar, sehingga larutan nomor 4 memiliki tekanan osmotik paling besar. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Semua seperti itu nggak jawabannya? Mirip-mirip, Bu. Oke, nah jadi rumus untuk menentukan tekanan osmotik tadi bagaimana anak-anak? P sama dengan M kali R kali T. Oke, bentar, spidol ibu nggak makan. Sama dengan apa? M terus kali R kali T. Oke, ingat-ingat ya. Jadi itu rumus untuk menentukan tekanan osmotik. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana caranya tadi dalam menentukan molaritasnya. Silakan ditulis yang larutan keempatnya saja. Nggak apa-apa. Ayo maju Mbak. Mama
kan memang bisa. Betul. Ini jadi bingung yang mangsa makna. Perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Ini gimana Mbak? Kok volumenya dari mana? Mililiter menjadi liter. Oke, ya bagus ya. Jadi tekanan osmotik yang paling tinggi dari kelima larutan tadi yaitu tekanan osmotik yang nomor berapa? 4, yaitu jumlahnya 0,8 molaritas. Oke, baik. Tepuk tangan, baiklah. Baiklah, karena sekarang waktunya diskusi ya seperti biasanya. Karena siswanya cuma ada 4 ya, jadi kita bentuk 2 kelompok saja, 2 orang ya. Nanti kalian harus berdiskusi, kerjasama satu tim, harus dikerjakan semua. Karena nanti kita akan mempresentasikan ke depan dan Ibu akan tunjuk kelompoknya secara acak. Oke, baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang nggak bisa, ditanyakan. Ada yang ditanyakan Mbak Pipa? Ini Bu mau tanya. Ya. Ini disuruh mencari 2 konsentrasi larutan sama tekanan osmotiknya saja. Ya, jadi kamu cari konsentrasi larutan atau molaritasnya dulu, kemudian tekanan osmotiknya berapa. Seperti itu ya. Ini juga yang B juga disuruh konsentrasi larutan sama tekanan osmotiknya. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya, Mbak Arnila, paham? Paham. Oke. Oke, baiklah, Ibu rasa cukup sudah berjalan 5 menit ya waktu mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu mau latihan 1 dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami diskusikan berdua. Yang pertama yaitu poin A. Apa yang terjadi pada sel darah merah jika kedalamannya dimasukkan larutan infus hipotonik? Jawabannya, larutan hipotonik adalah cairan infus yang konsentrasinya lebih rendah daripada konsentrasi darah. Apabila larutan hipotonik dimasukkan ke dalam darah, maka larutan akan mengisi semua dinding sel darah merah yang bersifat semi permeable. Akibat sel darah merah akan mengembang, pecah, dan terjadi hemolisis yang merupakan pecahannya membran eritrosis, sehingga hemoglobin besar di dalam medium dapat bebas dan beredar di sekelilingnya. Baik, saya akan melanjutkan poin B. Apa yang akan terjadi pada sel darah merah jika kedalamannya dimasukkan larutan infus yang hipertonik? Jadi larutan hipertonik adalah cairan infus yang konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi darah. Apabila larutan hipertonik diinfuskan ke dalam sel darah merah, maka cairan di dalam sel darah merah akan ikut keluar melalui dinding sel darah merah yang bersifat semi permeable. Akibatnya sel darah akan mengkerut dan mengalami krenasi yang merupakan kontraksi atau pembentukan nokta tidak normal di sekitar pinggir sel. Setelah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik karena kehilangan air melalui osmosis. Poin C. Bagaimana seharusnya kondisi larutan infus agar dapat dipergunakan pada kasus di atas? Larutan yang diinfuskan sebaiknya adalah larutan isotonik, yaitu infus yang memiliki konsentrasi sama dengan darah. Cairan infus harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis, naik ke dalam ataupun keluar sel darah. Dengan demikian, sel-sel darah tidak akan mengalami kerusakan. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak Dia dan Mbak Arnila.
Oke, dari jawaban dari kelompok 1 tadi, apakah ada jawaban lain dari kelompok 2? Tidak. Sama ya jawabannya? Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan perwakilan saja maju ke depan karena itu perhitungan ya. Tulis ke depan, silakan. Saya dari kelompok 2 akan menjawab latihan 2 poin A. Ya, silakan ditulis ya Mbak Pipa, biar teman-temannya tahu apakah jawabannya sama atau tidak. Perhatikan Mbak Nina, jangan ketawa terus ya. Iya, Bu. Jangan main HP terus. Sudah Bu, gini jawabannya. Oke, ada yang sama atau yang beda? Sama, Sama semua. Iya. Ya, pinter-pinter ya anak ibu. Alhamdulillah. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bentar ibu buka dulu RKPD-nya. Gitu. Oke, sama semua ya jawabannya. Ya, Iya, Bu. Nah, pertanyaannya tadi, hitung tekanan osmotik larutan gula pada suhu 25 derajat Celcius jika diketahui larutan tersebut mengandung 17,1 gram gula yang larut dalam 500 ml air. Diketahui ml gulanya berapa? 342. Jadi kita ditanya apa? Ditanya tekanan osmotiknya. Kemudian diketahui volume larutannya berapa? 500. Ya, masa gulanya berapa? 17,1 gram. Ya, ml gulanya 342. Kemudian suhunya berapa? 27. 27 derajat Celcius. Celcius ini dirubah menjadi Kelvin. Dirubah menjadi Kelvin yaitu ditambah berapa? 273. Ingat-ingat ya. Kemudian tekanan tetapnya ini paten ya, tekanan tetapnya ini 0,082. Kemudian kita ketahui rumusnya tekanan osmotik tadi apa? Pi sama dengan M kali R kali T. Di mana M ini apa? Molar. Gas. Kemudian R tekanan gas. Kemudian T-nya suhu. Jawabnya. Nah, M ini bisa menjadi apa? Diubah ya menjadi M gula per ml. Kemudian dikali 1000 per volume larutan. Baru dikali R kali T. Biar kalian mudah mengerjakannya ya. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian M gulanya tadi, molaritas gulanya, masa gulanya maaf 17,1 gram per ml-nya 342. Dikali 1000 kali volumenya 500. Kemudian apa? R-nya ini ya 0,082, kemudian suhunya 300. Kemudian ini kita sederhanakan. Ini 500 sama 1000 ini ya, 2 disederhanakan. Kemudian 17,1 dibagi 342 dikali 2 ya, hasilnya 0,1. Kemudian dikali tetapan gasnya 0,82 kali 300, hasilnya ini. Bagus ya, pintar sekali ya, jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini mengenai tekanan osmotik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nila. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah osmosis merupakan peristiwa bergeraknya partikel atau molekul dari suatu larutan yang lebih encer atau bergeraknya pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeabel.
Sedangkan tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara larutan dan pelarut murni yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Ya, bagus sekali ya. Jadi peristiwa osmosis itu peristiwa bergeraknya partikel dari suatu larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Kalau tekanan osmotik itu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara larutan dan pelarut murni yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai tugas home eksperimen agar wawasan kalian lebih bertambah lagi ya. Nah, eksperimen ini alat dan bahan yang kalian butuhkan sudah ada di sini, yaitu gelas plastik, kemudian pisau, penggaris, sendok, kentang, air, dan juga garam. Kalian siapkan ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri di rumah ya. Nanti prosedurnya sudah Ibu tuliskan di sini, mudah kok. Kemudian hasil pengamatannya kalian tulis di sini. Bagaimana ukuran kentang sebelum dan sesudah sebelum kita celupkan ke air garam, dan sesudah kita celupkan air garam itu bagaimana, kemudian teksturnya juga bagaimana. Kemudian di sini juga ada 3 pertanyaan, kalian jawab ya. Kemudian kalian simpulkan, kemudian kalian tulis kesan dan pesan kalian dalam melakukan praktikum ini dan dalam pengisian LKPD ini. Oke? Oke, Bu. Ya, jangan lupa ya, besok hasilnya dibawa ya. Iya, Bu. Ya, jadi kalian nanti filenya Ibu share ke WA group, kalian print, kalian isi di sini saja ya. Jangan lupa kasih nama sama kelas. Besok minggu depan dikumpulkan. Apakah pelajaran hari ini dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kalau mungkin kalian pas mandi atau apa ingat-ingat ada yang nggak paham tentang pelajaran hari ini, minggu depan bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.